Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, tetap dalam memperhatikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah sebuah kesehatan dalam menjalani aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah, kurikulum 2013 semester 1 kelas 4 SD. Kompetensi dasar 3.1 memahami Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Pelajaran pertama, mari belajar Quran surat Al-Falaq. Sub pembelajaran, menulis Quran surat Al-Falaq. Sebelum kita jelaskan tentang tata cara penulisan Quran surat Al-Falaq, terlebih dahulu silakan tekan subscribe di bawah video ini, lalu tekan like dan bunyikan loncengnya. Gratis, tidak membayar. Bagi yang sudah subscribe, like dan membunyikan loncengnya, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum, silakan tekan subscribe, like dan lonceng di bawah ini, agar supaya kamu mendapatkan video-video pembelajaran tentang pendidikan agama Islam kelas 4 SD. Adapun tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran jarak jauh atau melalui daring atau luring, peserta didik dapat, pertama, peserta didik dapat membaca Al-Quran surat Al-Falaq dengan benar. Seperti yang kita lihat di gambar ini, seorang anak sedang membaca Quran surat Al-Falaq. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menulis Quran surat Al-Falaq dengan benar, seperti yang digambar ini. Ini yang diharapkan setelah mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menghafal Quran surat Al-Falaq dengan benar. Seperti digambar, surat pendek dalam Al-Quran yang wajib dihafal. Di antaranya adalah Quran surat Al-Falaq. Sebelum kita awali pelajaran kita, mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Menulis surat Al-Falaq. Di antara manfaat menulis Al-Quran adalah melatih keseimbangan fungsi otak kanan dan kiri,
Pada saat seseorang menulis, maka secara tidak langsung ia pun harus membaca. Jadi dalam satu waktu ada dua kegiatan sekaligus, yaitu melatih kemampuan membaca dan menulis. Jika membaca fokus pada identifikasi masalah, maka menulis fokus pada penyelesaian masalah, sehingga tahapan kerangka berpikir secara sistematis seseorang lebih sempurna. Salah satu nama Al-Quran adalah Alkitab, yang artinya tulisan. Bahkan penyebutan kata Alkitab dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 230 kali, sedangkan kata Al-Quran sendiri hanya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 58 kali. Ini menunjukkan tingginya anjuran Al-Quran untuk menulis, tanpa menyampingkan pentingnya membaca pada saat yang sama. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar supaya setiap jual beli kita harus tulis, supaya apa yang kita beli dan apa yang kita jual kita tahu berapa yang terjual dan berapa pula yang kita beli. Ini untuk mengingat apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, berapa banyak anak-anak seorang mahasiswa yang selalu kemana saja selalu menulis. Kemana saja dia menulis. Pergi rekreasi dia menulis. Kemana saja selalu menulis. Maka dari tulisan itu akan menghasilkan karya-karya baru dan akan menjadi bahan bacaan, sehingga menghasilkan sebuah ekonomis bagi orang yang selalu menulis kemana saja dia pergi. Nah, inilah salah satu manfaat dari menulis. Maka diharapkan nanti kamu juga mendapatkan hal yang demikian. Menulis Quran surat Al-Falaq. Menulis huruf hijaiyah atau huruf Al-Quran bersambung harus memperhatikan, pertama, penulisan dimulai dari sebelah kanan dan ke kiri, harus benar, baik dan indah. Jadi ketika kita menulis huruf hijaiyah atau huruf Al-Quran, maka cara penulisannya kita mulai dari sebelah kanan kita dan berakhir di sebelah kiri kita. Begitulah cara penulisan pertama dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan ketika menulis huruf hijaiyah atau huruf Al-Quran, yaitu memperhatikan bentuk-bentuk huruf hijaiyah yang dapat disambung. Karena tidak semua huruf hijaiyah bisa disambung. Nah, jadi harus diperhatikan pertama bentuk huruf tunggalnya, yang kedua bentuk penulisan di awal, kemudian yang ketiga bentuk penulisan di tengah, kemudian yang keempat bentuk penulisan di akhir kalimat. Nah, kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan ketika menulis huruf hijaiyah atau huruf Al-Quran, yaitu memperhatikan posisi huruf hijaiyah atau huruf Al-Quran. Coba kamu perhatikan di gambar di samping, lihat ini huruf yang bisa disambung, ya. Nah, ini huruf yang tidak bisa disambung, seperti huruf dal, kemudian seperti huruf ro. Nah, ini tidak bisa disambung ke kiri, tapi bisa disambung dari kanan. Nah, kemudian
bentuk huruf di tengah. Nah, seperti huruf di sini yang ada di tengah ini seperti huruf fa. Nah, ini huruf fa. Nah, ini kalau huruf fa di tengah dia akan seperti ini. Ya, kemudian huruf lam juga ini berada posisinya di tengah. Maka dia berbentuk seperti ini. Nah, kemudian bagaimana bentuk huruf di akhir kalimat? Nah, ini dia. Seperti huruf qaf ketika berada di akhir berbentuk seperti ini. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ya dalam penulisan huruf hijaiyah itu ya, kamu harus memperhatikan mana saja huruf penulisan tunggalnya dan mana saja huruf bentuk penulisan huruf di awal kalimat, kemudian bagaimana bentuk penulisan huruf hijaiyah di tengah, dan bagaimana bentuk huruf penulisan di akhir kalimat. Nah, seperti yang kamu lihat, saksikan di gambar. Nah, kemudian yang ketiga, memperhatikan posisi huruf hijaiyah atau huruf Al-Quran bersambung. Jadi posisi huruf hijaiyah atau huruf Al-Quran bersambung, kita harus memperhatikan pertama, huruf-huruf yang posisinya berada di atas garis. Nah, jadi kita harus perhatikan, lihat di gambar, ini garis merah, ini adalah garis. Lalu kamu perhatikan mana saja huruf yang ada di atas garis. Nah, kalau menulis dia berada di atas garis. Seperti huruf qaf ketika bersambung dia berada di atas garis. Kemudian huruf alif juga berada di atas garis. Kemudian huruf ain berada di atas garis. Kemudian huruf za berada di atas garis. Kemudian huruf ba berada di atas garis, sementara titiknya berada di bawah garis. Nah, begitu juga. Nah, kemudian huruf alif lagi, kemudian huruf lam ketika bersambung dia berada di atas garis. Kemudian huruf fa. Huruf fa ketika disambung dia berada di atas garis. Ya, ini lam juga di atas garis. Kemudian huruf qaf, ya, kepalanya di atas garis, kemudian perutnya berada di bawah garis. Nah, jadi pertama yang harus diperhatikan posisi huruf itu, yaitu posisi huruf yang berada di atas garis. Nah, jadi kamu harus perhatikan ketika menulis Quran surat Al-Falaq ini. Kemudian yang kedua, huruf-huruf yang posisinya berada di bawah garis. Jadi kalau tadi di atas garis, sekarang kamu perhatikan posisi huruf yang berada di bawah garis. Nah, huruf apa saja yang berada di bawah garis? Seperti huruf lam. Ketika huruf lam di akhir kalimat, maka dia berada di bawah garis seperti ini. Kemudian huruf waw, ya, kepalanya di atas sementara ujungnya berada di bawah garis. Kemudian huruf ro juga ujungnya berada di bawah garis. Kemudian huruf qaf, ya, ujung bawahnya berada di bawah garis. Nah, kemudian huruf nun, ya, ujungnya bawah garis sementara titiknya berada di atas garis. Nah, inilah huruf-huruf yang harus diperhatikan ketika menulis surat Al-Falaq. Kemudian yang ketiga, yang harus diperhatikan posisi huruf hijaiyah atau huruf Al-Quran ketika menyambung atau menulis huruf Al-Quran bersambung, yaitu memperhatikan huruf-huruf yang dipanjangkan ke atas dan dipanjangkan ke bawah ketika menulisnya. Nah, jadi kamu perhatikan ketika menulis mana saja huruf yang harus dipanjangkan ke atas dan mana juga yang harus dipanjangkan ke bawah. Seperti huruf lam.
dipanjangkan ke atas dan juga dipanjangkan ke bawah. Beginilah aturan dalam penulisan huruf Al-Quran. Apalagi seperti huruf ma, dipanjangkan ke atas, di bawahnya tidak ada, ya. Kemudian huruf ro juga dipanjangkan ke atas. Nah, beginilah tata cara penulisan huruf Al-Quran, huruf Quran surat Al-Falaq. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menulis huruf Al-Quran dengan baik dan benar. Setelah memperhatikan melihat tata cara penulisan Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5, siswa mampu menulis Al-Quran dengan baik dan indah. Nah, tugas siswa sekarang, pertama, siapkan selembar kertas HPS atau karton dan spidol. Kemudian yang kedua, tulislah pada kertas HPS F4 atau karton berukuran 40 x 40 cm. Lalu tulislah Al-Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5 dengan rapi. Kemudian yang ketiga, hiasi area di sekitarnya ayat tersebut dengan pensil berwarna bebas. Yang penting indah dan menarik. Yang keempat, foto karyamu tulisan Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5, lalu kirimkan hasil karyamu tersebut kepada gurumu melalui WhatsApp atau link gurumu untuk dinilai. Yang kelima, beri bingkai karyamu tersebut untuk hiasan di kelas tempat kamu sekolah. Nah, jadi tugas kamu, sediakan kertas HPS, lalu tulislah Al-Quran surat Al-Falaq dengan indah dan beri hias di samping atas, bawah, kiri dan kanan. Mau berbentuk seperti HP ini atau mau bentuk seperti yang di samping ini, silahkan bebas, atau yang di bawah. Yang penting indah dan menarik. Mana menurut kamu bisa? Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita hari ini, yaitu belajar tentang tata cara menulis Quran surat Al-Falaq. Sebelum kita akhiri, yang belum like silakan like. Kemudian yang belum subscribe silakan subscribe di bawah video ini, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kamu mendapatkan video-video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, gratis, tidak dipungut biaya. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.